Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, pagi-pagi gini boleh dong nyemil dan jajan untuk sekedar mengisi perut? Nih, ada makanan tradisional yang namanya jadah tempe. Sepintas seperti burger mini ya, tapi terkadang dikenal dengan nama burger tempe, burger Jawa, atau sandwichnya Jawa. Jadah tempe merupakan makanan khas daerah Kaliurang, Yogyakarta yang terbuat dari kombinasi jadah dan tempe bacem. Jadah sendiri merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang ditanak, lalu dicampur dengan parutan kelapa dan ditumbuk hingga kenyal. Perpaduan gurih jadah dan tempe bacem dengan tekstur manis legit khas Yogyakarta menjadikan cita rasa makanan ini cukup unik. Namun di balik kelezatan cita rasa dan tampilannya yang mengundang selera, masih banyak orang yang mengandalkan hidupnya dari menjual jadah tempe. Salah satunya Ibu Sungatini yang berusia 60 tahun. Seperti inilah keseharian menjajakan jadah tempe. Ia sudah berjualan selama kurang lebih 18 tahun, tepatnya di depan Pasar Pakem, Jalan Kaliurang, kilometer 17. Pukul 6 sampai pukul 4. Sudah hampir 18 tahun. Nah, cari ekonomi kan susah kalau nggak jualan jadah, nggak bisa makan. Makan kalau nggak cari jualan jadah kan nggak bisa makan. Sahabat Hikmah, di balik lezatnya sajian jadah tempe yang dapat kita nikmati ini, ada rentetan kisah panjang dan air mata yang mengiringi perjalanan hidup Ibu Sungatini. Dulu ia merupakan seorang pengepul cabai di tanah kelahirannya, Semarang. Namun tiba-tiba suami pertamanya terkena penyakit jiwa sehingga harus berobat ke berbagai tempat agar dapat pulih kembali. Siapapun enggak, saya sendiri yang cari. Suaminya enggak ngasih, suami saya dulu. Soalnya kan sakit gila. Biayanya pun tak sedikit dikeluarkan. Sawah, ladang, tanah, semuanya raib untuk biaya pengobatan sang suami. Tetapi naas, bukannya pulih, suami Ibu Sungatini malah semakin parah. Hingga sering berjalan kaki di jalanan dan akhirnya hilang. Ibu Sungatini memulai aktivitas berjualan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Satu porsi jadah lengkap dengan tempe bacem yang manis legit ia jual dengan harga Rp10.000. Saat hari libur, dagangan Ibu Sungatini bisa terjual habis lantaran banyak wisatawan yang mampir untuk membeli jadah tempe sebagai oleh-oleh. Namun di hari biasa sangat sulit laku karena sepi pembeli. Dagangan selalu tersisa dan bahkan tak balik modal. Ya kalau sepi ini ya nggak beruntung. Kalau 1 minggu ya masih beruntung, tapi kalau hari biasa tidak beruntung. nggak kembali modal. Beli makan nggak bisa, paribasan ya toh. Kalau sepi. Tadi dapat 100. nggak pulang modal. Sebelum berjualan jadah tempe, berbagai pekerjaan pernah Ibu Sungatini lakoni, mulai dari menjadi tukang cuci, tukang sayur keliling, hingga pembantu rumah tangga. Jadi nggih kosone pun napa-napa kula lakoni sedaya, Mas. Menderita, prihatin, itu kula jak buruh, sing niku kula gendong, nyuci, kula sambi, wis pokoke segala napa kula lakoni sedaya kula. Sahabat Hikmah, untuk menyajikan jadah tempe agar sampai di tangan pembeli, selain modal sebesar Rp200.000, Ibu Sungatini butuh proses yang panjang untuk memasaknya loh. Sore hari, sepulang dari berdagang, Ibu Sungatini harus berbelanja untuk bahan-bahan jadah tempe. Kemudian, ia mulai merendam beras ketan dan merebus tempe juga tahu dengan bumbu bacem semalam penuh. Pukul 3 pagi, saat orang-orang masih terlelap, Ibu Sungatini mulai bangun untuk proses pembuatan jadah dan penggorengan tempe yang telah dibacem selama hampir 9 jam.
Sayup-sayup terdengar suara azan subuh dari masjid di dekat rumah. Ibu Sungatini segera bergegas melaksanakan sholat subuh. Sesulit dan sesibuk apapun pekerjaan yang sedang dilakukannya, ia selalu berusaha untuk ibadah tepat waktu. Selesai sholat subuh, Ibu Sungatini mempersiapkan dagangannya untuk segera ia jajakan. Dengan berjalan kaki sambil membawa jualannya, ia berkeliling di kampung sekitar sambil menuju lapak jualannya yang berada di depan Pasar Pakem. Namun karena jarak yang amat jauh, Ibu Sungatini terpaksa menggunakan jasa ojek untuk sampai di tempatnya melapak. Di sini kalau pagi 15, kalau yang sore jemput sore 15 sama nunggu belanja. Tuh, hampir 30. Tiap hari ini itu 30. Kalau nanti kalau langganan TP nggak diantar, beli di ngemplak sana. Setiap sekali jalan, ia harus mengeluarkan kocek sebesar Rp15.000 untuk menempuh jarak hingga 5 km. Sahabat Hikmah, di Jogja, Ibu Sungatini sebenarnya pernah menikah lagi setelah suami pertamanya menghilang. Namun siapa sangka peristiwa menyedihkan lagi-lagi menghampirinya. Laki-laki yang diharapkan dapat menemani masa tuanya harus lebih dulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa setelah sebuah tragedi yang tidak terlupakan. Sementara keempat anaknya telah berumah tangga dan memilih untuk hidup berjauhan dengan Ibu Sungatini. Namun nggih, bar niku langsung niku ngederenten niku kebakaran niku yang mbak goleki kali bapak ibu dulu. Bapak Sumat apa nih pas jebon ndekem ning kamar mandi. Niku marani geni niku jajal. Kuning burat ini ki mbak ning kamar mandi, Mbak. Ngantos niki luka. Rumah sederhana yang ia tempati berdiri di atas tanah desa yang harus ia sewa sebesar Rp100.000 per tahun. Sementara bangunannya ia beli dari seseorang yang menawarkan padanya dengan harga Rp3 juta yang hanya mampu ia bayar dengan cara mencicil sedikit demi sedikit dari hasil berjualan jadah tempe setiap hari. Ini rusak yang bangun ini tetangga, yang ada yang ngasih ini bambu, ada yang beli paku, semua itu tetangga, gotong royong warga sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, rasa syukur adalah kunci dari kekayaan yang sejati. Kita selama ini fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita capai. Padahal sebenarnya banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita, namun tidak kita syukuri. Dalam hidup memang tidak ada sesuatu yang sempurna dan lengkap. Ada yang ditinggalkan oleh suami, ada yang diabaikan oleh orang tua, ada yang dilecehkan oleh keluarga, ada yang didurhakai oleh anak-anaknya. Tapi orang mukmin selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah di mana-mana. Itulah yang membuatnya terus bekerja, berharap, penuh optimis bahwa yang penting adalah apa yang dia lakukan bernilai ibadah, dan itu adalah cara dia mensyukuri seluruh potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Nabi SAW memberikan satu prinsip penting dalam kehidupan. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi berkata, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Artinya apa? Artinya bukan seberapa Allah memberimu, tapi bagaimana engkau memiliki hati yang luas untuk mensyukuri apapun pemberian Allah kepadamu.